Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan Injil Matius pasal 19 ayat 26 yang berkata sebagai berikut. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kita diingatkan bahwa bagi Allah yang kita sembah tidak ada yang tidak mungkin. Hal ini harus kita percaya dan menyikapi dalam hidup ini sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kita jadi pengikut Yesus, ketahuilah itu bukan pilihan kita. Tetapi Alkitab katakan Dia yang memilih kita. Sehingga Dia memberikan jaminan melalui peringatan Rasul Petrus kepada kita bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Dia karena Dialah yang memelihara kamu. Dia yang memperdulikan kamu. Jadi sebagai orang percaya kita harus bersyukur bahwa bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Dan ketika Dia pilih kita, ketahuilah kita yang dipilih ini boleh berpikir, boleh berprasangka, mungkin Tuhan salah. Kenapa Dia pilih saya? Mungkin Tuhan keliru, mungkin harusnya saudara saya, mungkinnya harus adik saya, atau mungkin hanya orang tua saya. Hal-hal seperti itu yang seringkali menjadi pemikiran kita, menjadi beban dalam hidup kita, bahwa menghadapi setiap pergumulan permasalahan, kita mulai menganggap saya kan tidak seperti si A, si B, dan yang lain. Tetapi ketika Allah memilih kita, kita harus sadar berarti Allah punya rencana bukan hanya menyelamatkan, tapi memelihara kehidupan kita. Sebab itu, bagi Dia tidak ada yang mustahil, segala sesuatu mungkin. Situasi, kondisi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi buat Tuhan, sehebat apapun perubahan, Dia masih tetap di atas segalanya. Sebab itu Tuhan pernah berkata kepada umat Tuhan melalui Nabi Yeremia pasal 32 ayat 27. Dia katakan seperti ini. Sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Nabi Yeremia mengungkapkan Tuhan berkata kepada umatnya, "Aku ini Allah dari segala makhluk." Maksudnya dari segala yang hidup, segala yang ada di bawah kolong langit ini, Dialah Tuhan. Dia Allah dari atas segalanya. Sebab itu apa yang mustahil buat Dia kerjakan. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Dia kerjakan. Tidak ada yang tidak mungkin Dia bisa melakukan untuk seseorang, untuk siapa saja. Tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Sebab itu tidak heran Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Kita menemukan suatu ungkapan
yang menurut kita mustahil. Masa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan itu lebih besar dari yang dibuat oleh Yesus? Mungkinkah kita bisa melakukan yang lebih banyak, mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak dari yang dikerjakan oleh Yesus? Kita punya akal akan berkata tidak mungkin. Tapi buat Allah, Dia bisa buat yang mungkin saja untuk kita. Terus kalau Dia bisa melakukan yang mungkin saja untuk kita, siapa yang mesti larang? Siapa yang harus membatasi? Siapa yang harus menghindarkan hal itu terjadi atas diri kita? Tidak ada yang bisa. Sebab itu kita melihat Dia katakan, kalau kamu melakukan hal-hal yang besar dan lebih banyak dari apa yang pernah diperbuat oleh Yesus, itu tujuannya bukan untuk kita dipermuliakan, tetapi Bapa dipermuliakan melalui Yesus. Karena perkataan Yesus itu digenapi dalam kehidupan kita. Sebab itu kita diingatkan sebagai pengikut Tuhan, hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, hari-hari yang tidak menentu, kita menemukan begitu banyak masalah. Mari kita renungkan kembali. Mengapa saya harus ada di tahun-tahun seperti ini? Mengapa justru bisnis saya baru saja berhasil, sekarang harus mengalami hari-hari seperti ini? Atau mungkinkah kita akan bertanya, Tuhan, saya baru mau berhasil, kok sudah seperti ini situasinya? Ingatkan dirimu, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Hari seperti apa, bulan seperti apa, tahun seperti apa, tidak merubah kemampuan Tuhan, tidak merubah rencana Tuhan, tidak berubah maksud Tuhan dengan kehidupan ini. Sebab itu kita diingatkan, adakah yang mustahil untuk Tuhan? Sebagai orang percaya, kita harus ingat, Allah merencanakan kita masih ada sampai saat ini. Berarti Allah yang memelihara kita, Allah yang melindungi kita. Dan bagi Dia tidak ada yang susah. Bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Yang kita harus buat seperti yang Salomo katakan, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dia berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita melihat suatu ungkapan dari Salomo, katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan pakai pengertian. Percaya. Tidak usah dianalisa seperti apa itu nanti jadinya. Alkitab hanya katakan percayalah dan jangan bersandar pada pengertianmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, Ia akan meluruskan jalanmu. Israel lupa, murid-murid Tuhan lupa. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka kaget. Akhirnya Yesus harus berkata, dalam ayat yang kita sudah baca, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dia bisa berjalan di atas air. Itu bukan baru satu kali Allah buat mujizat jalan di atas air. Allah pernah membuat Israel berjalan di atas air yang dikeringkan Tuhan, menjadi jalan raya mereka keluar dari Mesir, dari kejaran Mesir, untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebenarnya buat Tuhan tidak susah buat mereka jalan di atas air. Tapi Tuhan ingin membuktikan supaya dunia mengetahui, kalau mereka berjalan di atas air tidak ada bekas-bekas, tidak ada tanda-tanda bahwa air ini pernah dilewati orang. Tapi dengan Allah membelah laut, maka bisa dibuktikan ada apa yang terjadi dengan siklus di sekitar itu. Ada apa yang terjadi di tempat di mana manusia bisa jalan di tanah datar, di mana tadinya itu lautan, dirubah menjadi jalan raya.
Dan di situ juga Tuhan jadikan tanah jalan raya itu menjadi kubur sekaligus buat raja dan tentara Mesir. Tidak susah. Tuhan bisa buat apa saja, dengan cara apa saja, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Berjalan di atas air bukan sesuatu yang sulit. Petrus pernah berjalan di atas air. Sebab itu berjalan di atas masalah itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu biasa saja, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kita harus buat, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Engkau tidak perlu belok ke kiri ke kanan, engkau tidak perlu menghindar, Dia akan luruskan jalanmu. Itulah janji Tuhan yang memelihara kita, yang melindungi kita, dan yang menyertai kita. Mari kita satu di dalam doa. Hari ini kita mohon kiranya Tuhan menolong kita untuk percaya bahwa yang memelihara kita adalah Tuhan, dan Tuhan itu tidak mustahil untuk melakukan perkara-perkara yang besar buat kehidupan kita. Kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga setelah kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya semua janji Tuhan. Kami percaya Engkau telah membuka jalan buat Israel melewati Laut Kolsum. Kami percaya Engkau telah memberi mereka makan selama 40 tahun tanpa membawa bekal. Tanpa mereka memiliki sungai, Engkau selalu menyediakan air minum setiap hari melalui gunung batu yang menyertai mereka. Engkau selalu menaungi mereka dengan tiang awan dan tiang api, sehingga kami percaya kalau Tuhan bisa melakukan hal itu pada ratusan dan ribuan tahun yang lalu, kami percaya Engkau tidak mustahil untuk kami juga pada hari ini. Karena keberadaan kami hari ini bukan karena mau kami, tapi karena Tuhan yang memanggil dan memilih kami. Dan Tuhanlah juga yang memelihara kehidupan kami. Dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk kebesaran-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau bukan hanya memelihara kami, tapi Engkau mau beserta kami senantiasa. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami mohon pegang tangan kami. Atur langkah kaki kami, supaya kami tidak salah jalan, tapi kami boleh menyerahkan seluruh tingkah laku kami kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bukan menurut pikiran kami, tapi menurut keyakinan kami kepadamu. Sebab itu Bapa, tolong kami yang akan pergi bekerja, tolong yang akan pergi berbisnis, tolong yang akan belajar, maupun yang akan tinggal di rumah. Ajarlah kami untuk mengingat bahwa sepanjang hari ini Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami. Sebab itu kami tidak perlu khawatir tentang apapun yang kami akan hadapi, karena Engkau yang beserta kami adalah Allah yang selalu buat perkara-perkara yang mustahil menjadi satu kenyataan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu dan kasih setia-Mu. Kami mulaikan hari yang baru ini dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah saat di mana kita akan bersama berdoa buat bangsa dan negara kita di dalam menghadapi pergumulan situasi pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bersama pada jam 6 sore dan saudara dapat melakukan itu di rumah masing-masing. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.